nggak tahu mobil 90 tuh apa sih gitu, mobil kayak gini-gini. Gue yakin kalau mesinnya lebih sehat, tarikannya pasti akan lebih enak lagi. Dia punya first car tapi mobilnya sebenarnya nggak diurusin, kayak dia cuma punya mobil cuma buat pakai. Iya, cuma buat dipakai aja gitu. Gue jujuran nih, gue sebagai kayak laki-laki, pas mobil gue nabrak itu, pas gue pulang ke rumah, gue nangis. Halo guys, balik lagi di How to Treat Your Car. Kalau kalian ngelihat Starlet itu nostalgia banget ya. Tahun 1900 berapa ini? 93. 93. Dan ini masih, lihat deh. Woi, rapi banget ya. Kalau kalian nggak lihat detail banget, sebenarnya ini cat kelihatan rapi banget, tapi sebenarnya memang ada sedikit-sedikit ya. Iya. Yang masih kurang. Nah, kita lagi sama teman kita, siapa nih? Kenalin dulu dong. Halo semuanya, nama gue Evans. Ya, gue ini bawa mobil Starlet tahun 93. Siap. Nah, kita sama Evan bakal ngobrol soal mobilnya. Dari eksterior, interior, ada yang diubah apa enggak nih? Atau catnya curang apa enggak nih? Iya, gitu ya. Kita lanjut langsung di dalam karena Kelapa Gading lumayan sekali panasnya. Let's go. First time masuk ke YouTube modik-modik deh. Iya. Mobilnya juga gokil sih. Iya. Oke, seperti yang kita janjiin, kita bakal ngomongin soal si mobil Starlet tahun 93 ini. Emang kalau misalnya duduk di dalam tuh rasanya ada berasa-berasa lah aroma-aroma mobil vintage-nya, Iya. gitu kan. Berasa banget. Nah, kita mulai dari mana nih, Van? Enaknya, Van? Apa aja yang udah direparasi nih? Biar kita tahu nih, si Evan ini curang apa enggak nih? Kok mobilnya masih halus banget nih? Pertama kali datang, Iya. apa aja yang direparasi, Van? Oke, kalau pertama kali datang itu yang pasti harus di-maintain pertama tuh kaki-kaki, karena Kaki-kaki ya? sejarahnya Starlet itu kaki-kakinya tuh gampang banget hancur. Ya. Nah, berarti kalau main ceper lebih bahaya lagi ya, resikonya 2 kali ya? Ada yang bilang kalau ceper malah jadi lebih enak gitu. Kok gitu? Oh, lebih enak kalau lebih enak, iya. Iya. Tapi untuk lebih awet kayaknya malah makin pendek umurnya ya? Tergantung sih kalau itu ya, tergantung pemakaian juga. Cuma Oh iya, mostly memang kayaknya agak ringkih kaki-kakinya itu Starlet. Berarti PR-nya kalau punya Starlet adalah kaki-kaki pertama ya? Iya, kaki-kaki. Soal body gimana nih? Buat ngambil mobil tahun seginian, bodinya harus ngecek apanya nih? Yang pasti harus dicek itu, ini bodinya anti karat nggak? Kayak iya. udah nggak karatan gitu, masih bagus lah. Iya, belum kropos. Belum kropos. Terus yang berikutnya yang pasti jangan sampai ada bekas banjir, itu krusial banget tuh, karena bodi-bodi zaman dulu kan apalagi udah kena banjir, wah habis udah bawahnya. Iya, bawahnya gampang berkarat terus bolong ya? Iya, bolong-bolong pasti. Kita main tebak-tebakan ya? Iya, kalau main. misalnya mobil ini bagian mana aja yang udah dicat ya? Oh iya, boleh. Oke, Boleh. kita tebak ya. Kalau dari belakang, dari depan pasti bagian si bumper depan itu ya? Betul. Bener ya? Depan udah di repaint. Kalau bumper depannya di repaint, pasti bumper belakangnya juga?
Enggak. Enggak. Bumper belakang masih utuh. Masih ori catnya. Masih ori ya? Iya. Oke. Sisanya atas. Atas masih ori. Salah semua. Oke, dibocorin aja. Pas pertama kali datang, apa aja yang di repaint sampai mobil ini kayaknya rapi banget gitu, kelihatannya nggak minus cacat lah gitu warna catnya. Oke, sebenarnya pas pertama kali datang mobil ini nggak ada niatan untuk di repaint karena catnya sendiri masih bagus. Masih bagus Masih dan kayaknya gue harus pakai seatbelt ya. Apa-apa. Berarti pertama kali nggak ada niat untuk dicat. Nggak ada. Kok jadinya akhirnya dicat kenapa nih? Nah, jadi H+1 gue beli mobil ini itu kan ini mobil itu nggak ada ininya ya, nggak ada power steering. Oke. Jadi setir itu kalau abis kita belok nggak balik. Lupa lu ya? Iya, belum biasa gue punya mobil Iya. nggak ada power steeringnya. Nah jadi Nih contohnya ya, ini lagi belok nih. Iya. Iya tuh harus Nah, dibalikin harus ya. dibalikin lagi. Nah, jadi itu kejadian lucu sih di komplek gua sendiri. Lagi nyetir terus mau belok, nggak balik setirnya, akhirnya depannya nabrak pohon. Anjir, depannya nabrak Pohon gua, mobil gua nabrak yang pohon. makanya pas gue tanya tadi lampunya kenapa bisa jernih masih terang tuh karena itu. Iya, lampunya Itu diganti. nabrak kan. Pecah, lampunya pecah, dua-duanya kena. kiri kanan pecah, Iya. makanya harus diganti ya. Makanya harus diganti. Waduh, itu curang juga sih sebenarnya. Biasalah. Berarti lampu udah diganti, jadi kalau teman-teman ngira kenapa lampunya masih terang banget, masih bagus banget, itu karena sudah udah diganti. Iya, betul. Dan dapetnya susah apa enggak sih part-partnya dia nih? Untuk Starlet sendiri itu sebenarnya partnya lumayan banyak beredar ya. Cuman Ada cumannya nih ya. aduh, yang itu tuh harganya tuh luar biasa. Tinggi banget harga part orinya itu. Kegoreng? Ring juga enggak, tapi mungkin karena stok dari barangnya itu sendiri ya limited gitu loh. Jadi nggak banyak oke. barangnya. Barangnya jadi dikit tapi mungkin orang butuhnya banyak ya. Iya. Harganya, nah menurut lu harganya itu di up sama orang apa enggak? Harga buat spare partnya Starlet ini? Nah, dari beberapa market yang gue ikutin itu biasanya mereka ask for price. Mereka Oke. harus di DM untuk tanya harganya berapa. Gak mau ngasih tahu dulu. Iya, Jadi betul. kita nggak bisa nyari. Iya, gak bisa nyari-nyari harganya berapa. Oke. Contoh part yang pas lu beli harganya kayaknya kurang normal nih apa? Lampu sih, Lampu ya? lampu. Ayo, kita bocorin dikit seberapa kegorengnya ya lampunya ya. Iya. Sekarang berapa lampu ini? Sebelahnya aja itu misalkan kiri nih, misalkan lampu Nah. kiri kita pecah. Ya anggaplah sebelah kiri ketabrak pecah. Iya. Kita mau ganti kiri nih. Itu lampunya doang sama rumah-rumahnya, belum sama lampunya, bohlamnya itu Bolamnya. kisaran 1 sampai 2 juta lah. Oh shit. Buat umur segini padahal ya. Iya. Oke. Fix itu digoreng sih. Lumayan Fix itu digoreng sih harganya lumayan ya. digoreng. Nah akhirnya lu ganti pun dua-duanya. Belum Gantinya plus dua-duanya. lampu ya. Yap. Luar biasa. Kenapa pilih mobil ini? Maksudnya kan tadi udah cerita, tapi kan kurang seru ya kalau nggak Iya, diceritain ya. betul. Kenapa pilih mobil ini dibandingin banyak mobil tua lain yang lumayan keren juga? Ada City Type Z Iya, gitu. betul. Kayak gimana tuh? Memang rencana awalnya gua nggak ada kepikiran sama sekali beli mobil ini. Oke. Jadi dulu gue pengen banget punya mobil Honda gitu, Oke. kayak City Type Z, Vario atau Genio, sejenis itulah. Cuma pas nggak tahu gimana ceritanya, kayak keluarga gue nemuin nih satu mobil ini yang pada masanya itu sebenarnya hits di anak muda pada masanya. Iya, Starlet Mobil- itu kayak Jazz sekarang. Iya. Iya kan? Iya, mobil pertama anak-anak muda tuh apa sih? Nah ini. Ya, akhirnya sebelum kita pilih-pilih mobilnya itu kita kulik dulu sejarahnya, terus kayak apa aja sih ini mobilnya, fiturnya dan segala macamnya, sampai akhirnya udah lumayan mendalami. Oke, yuk kita cari mobilnya pelan-pelan. Nah, akhirnya ketemu deh mobil ini. Oke. Dan ngangkatnya juga sebenarnya dihitungnya nggak murah-murah banget ya Nggak buat tahun murah-murah segitu ya. banget, betul. Tapi syukurnya mesinnya nggak ada masalah. Mesinnya syukurnya nggak ada masalah.
Selain lampu yang habis lu ganti, pertama selanjutnya apa yang direparasi? Cat, lampu, terus apa lagi? Kaki-kaki itu gue bongkar semua. Kaki-kaki ya? Kaki-kaki. Nah, iya. Kayak tadi lu bilang itu ya? Iya, Kaki-kaki sih wajib diperhatiin banget betul. buat beli mobil ini ya. iya. Gimana pas lu bongkar? Langsung harus ganti semua atau ada beberapa yang bisa diselamatkan? Hampir semuanya diganti. Semuanya Hampir diganti. Wow. Bocorin lagi boleh harganya? Berapa ya kira-kiranya? Sekitar 5 lah. 5 buat 5. kaki-kaki ya. Iya, buat kaki-kaki siapin 5 lebih lah. Beli bahannya beli bahannya lumayan mahal, reparasinya juga lumayan. Lumayan. Kalau misalnya dijual lagi mungkin bisa naik ya Bisa, harganya ya. bisa. Wih, Bisa. lagi seru banget nih tren-tren mobil tua sekarang Betul, soalnya. betul. Dan lu salah satu yang ngikutin apa enggak sih tren-tren mobil tua ini? Gue sendiri jujur dulunya enggak. Oke. Gue cuma into mobil-mobil baru, kayak dulu gue pengen, mungkin sebelum itu wah Brio keren, kayak Oke. mungkin kayak anak-anak pada masanya kayak Lamborghini apa keren gitu. Jadi kita nggak tahu mobil 90 tuh apa sih gitu, mobil kayak gini-gini. Oh yang tadi lu Iya. bilang ke gue ya, kurangin Iya. waktu itu ya. Iya, tapi semenjak ya kumpul-kumpul sama teman-teman gue juga, Jadi terus ngulik-ngulik sosial media gitu, jadi banyak. akhirnya paham gitu, wah ini kayaknya mobil 90-an asik nih. Seru Apalagi ya. trennya lagi in belakangan ini, terutama pas lagi pandemi tuh. Gila sih itu pandemi sih. Kalau lu boleh jujur, mobil ini udah pernah ditawar belum sama orang? Belum Habis pernah. berapin? Belum ya? Belum pernah. Siapa tahu kolektor ada yang nonton. Waduh, jangan dong. Tapi ada niat gak misalnya mobil ini dalam waktu dekat akan ditukar gitu enggak? Enggak, Enggak ya? ini Lagi mobil nggak akan cinta-cintanya ya? dijual, ya. Oke. Kolektor mundur lagi. Awok. Sebenarnya kalau dari dulu sih gak ada niatan modif-modif. Gue tuh nggak pernah niat modif mobil ini. Oke. Tapi mungkin yang pertama kali part yang pertama menurut gue itu gue rasa dimodif itu adalah knalpot. Knalpot ya? Iya. Itu lu dari depan sampai belakang atau enggak nih? Enggak, gue dari tengah ke belakang doang sih. Dari tengah Ya. ke belakang, tengahnya terus gue pikir tengah dari belakang. Oke. Iya. Ujung yang ke mesinnya sih, aduh saya lupa namanya, yang ke mesin apa? Header. Header, iya Iya. headernya enggak berarti ya? Enggak, headernya enggak. Oke, pakai brand apa nih? Dibocorin dong. Karena ada efeknya ntar kita ceritain kan? Iya. Oke, pakai brand apa nih? Kalau untuk Reson Hmm. ini gue beli dari temen gue sebenarnya, tapi base nya itu dia custom di DD Exhaust. Oke, DD Exhaust Iya. terkenal. Iya. Oke. Kalau mufflernya gue pakai knalpot yang sebenarnya simpel-simpel aja sih, Omega. Omega ya. Iya. Dan suaranya, lu ngincar bass berarti nih ya? Silent ya? Sebenarnya gue nggak peduli sih sama suaranya, cuma memang gue nggak mau mobil ini tuh mobil yang berisik gitu. Gue mau Oke. jadi mobil yang santai-santai aja suaranya. Tapi suara masih ada suaranya tapi Iya, santai. iya. Oke, silent lah karakter Iya. silent ya. Jadi pas kondisi semuanya masih standar, waktu itu gue coba bawa run sama temen-temen gue, itu gue nggak tahu kenapa boros banget. Banget ya, bangetnya Banget. tuh bangetnya seberapa banget nih? Aduh, banget deh pokoknya dibanding yang sekarang gitu, semenjak udah diganti segala macam itu borosnya parah, bener-bener boros. 15? Enggak sih, lebih paling 18 lah. 18 ya? 18 ya. Nah, dengan settingan ini sekarang udah bisa nyampe lumayan ya, satu berapa sekarang nih? 19 110 lah kurang lebihnya. Lumayan lah ya. Lumayan. Buat ini hemat dikit Iya. bensin. Iya. Dari luar ada lagi gak yang diganti? Atau lu beli partnya dari luar? Nggak ada sih, paling ada ya? iya semuanya standar sih, masih standar. Velgnya pakai velg apa sih ini? Velg ini tuh kalau nggak salah tuh OM. Velg OM. OM-nya Daihatsu, cuma gue lupa Daihatsu apa pastinya. Warnanya Cuma- tapi lucu ya. Iya, ini udah di repaint juga. Warnanya putih gitu kayak Iya. rally. Iya, Iya bisa ya? dibilang rally look gitu. Terus bannya juga cocok gitu kayak di mobil. Lucu ya Iya. kalau di mobil ya. Iya. Oke. Dari luar itu aja berarti ya. Iya, Lampu dari- belakang semua masih Standar bawaan ya. semuanya bawaan. Bawaan. Kalau ngomongin mobil klasik ini sebenarnya makin asiknya itu kalau semua barang itu OM gak sih? Betul. Bener ya? Betul banget, Makin ya. OM kayaknya makin menggiurkan gitu. Iya, iya. Kalau dari dalam, gua tebak dulu ya. Iya. Radio sih diubah. Betul. Iya kan? Radio udah diubah.
apa lagi? Karena nggak kelihatan lagi nih, kayaknya semuanya masih OM banget gitu. Speaker Ya, speaker udah gue diganti. yang di belakang Apa tuh? speakernya yang di mana? Yang di belakang itu. Oh, yang di belakang itu ya? Iya, yang itu doang. Oke, Karena yang- speakernya itu doang, Starlet itu. Nah itu yang tadi jadi komplain lu ya, kenapa tuh tadi? Kok Gue ngerasa kayak suaranya tuh kayak cuma dari belakang dan kurang keras lah, kurang powerful gitu. masih bisa di-upgrade lagi? Masih bisa diambil. 93 berarti, wah ini nih jok lu sih, jok lu Iya. masih ori kan ini? Masih. Ori banget, terus kayak saya belum menemukan cacatnya. ini aslinya kayak gini, Iya, betul. Aslinya kayak gitu. lucu ya, kayak ala-ala jok pocong tapi bolong. Iya, bolong. Iya kan? Iya, betul. Lucu banget ini. Nah, apa rencana ke depannya? Apa yang mau diubah dari mobil ini? Dari mobil ini sih sementara gue lebih mau fokus ke restorasi mesinnya sih, karena mesinnya ini belum 100% sehat lah. Bisa dibilang belum 100% sehat dan masih harus dibongkar-bongkar lagi lah, dikoprek-koprek lagi mesinnya gitu. Biar lebih kenceng apa biar sehat aja? Yang pengennya. pasti biar lebih enak. Oke. Biar lebih enak, karena gue yakin kalau mesinnya lebih sehat, tarikannya pasti akan lebih enak lagi. Kenapa lu pilih mobil klasik padahal ada mobil baru yang lebih gampang dirawat? Kalau dari gue sih mungkin gini, kayak untuk orang-orang misalkan kayak gue nih, untuk orang-orang yang baru bisa bawa mobil, gue mending pilih mobil tua, karena mobil tua itu kan cenderung ada rewelnya kan. Oke. Cenderung ada rewel, dan disitulah kita bisa belajar gitu, kayak kan oh ini tuh namanya apa di mesin tuh ada gini, karena gak sedikit orang yang kayak misalkan seumuran gua, dia punya first car tapi mobilnya sebenarnya nggak diurusin, kayak dia cuma punya mobil cuma Punya buat pakai. iya cuma buat dipakai aja gitu, kayak mesin rusak minta orang tua ini bawain ke bengkel dong gitu. Nah kalau kita kan kita yang ngerasain sendiri, ini mobil tuh ada kurang apa Ada ya, bunyi di mana? ada bunyi di rusak mana, nanti kita melipir, kita liatin gitu, sekalian tanya-tanya bengkel ini tuh kenapa, apa yang harus diganti gitu. Mantap. Berarti buat belajar banget lah pokoknya Iya. mobil ini ya. Iya, Jadi kalian nanti udah dapat mobil lebih oke, udah tahu. iya betul. Kalau ditanya apa momen yang paling nggak bisa dilupain pas lu lagi sama mobil ini? Ya pas gue nabrak itu, karena ini gue jujuran nih, gue sebagai kayak laki-laki, pas mobil gue nabrak itu, pas gue pulang ke rumah, gue nangis. Oke. Gue nangis, bener-bener nangis kencur. Oh, ini nabrak, aku nabrak gitu-gitu. Gue ngomong sama bokap gue, ini nabrak. Terus bokap gue cuma santai aja, udah nggak apa-apa, besok kita benerin, kita masukin bengkel nih mobil gitu. Nah itu yang bener-bener pengalaman yang nggak Oke. bisa gue lupain sih sampai sekarang. Gue nangis gara-gara mobil ini nabrak. Oke. Udah sesayang itu berarti saat itu. Iya betul. Karena nyarinya pun pakai effort ya. Nyarinya pakai effort banget. Udah dari mobil ke mobil akhirnya cocoknya sama mobil ini. Iya betul. Oke. Siapa yang menginspirasi lu untuk pertama kali suka mobil klasik? Kalau inspirasi sih mungkin teman-teman juga, orang tua, dan pastinya ngulik sosial media. Boleh gak bocorin ke teman-teman siapa sosok yang lu lihat di internet punya Starlet ganteng? Wah, ini lumayan ini ya, sulit jawabnya karena yang Starlet entusias lumayan banyak. Cuma kalau untuk panutan gua Mas Adi KZ ya. Oke, Mas siap. Adi KZ tuh Starletnya keren banget Mas. Kalau Mas nonton, wah panutan deh Mas Starletnya. Pengen punya Starlet kayak gitu. Oh, mobil impian lu deh bro. Kalau misalnya lu nggak punya mobil ini, mobil impian lu apa? Mobil impian. Wah, susah ya kalau nentuin mobil impian, karena maksudnya kondisi sekarang kan gue lagi sayang sama mobil. Cuma mungkin kalau mobil impian itu gue mau punya Volvo. Tetap klasik ya? Iya, 960 yang Oke. wagon. Kalau misalnya punya mobil lain, mobil ini bakal diapain bro? Iya, mobil ini bakalan nangkring di garasi gua, jadi mobil Sabtu Minggu yang kayak di bawah jalannya tuh kayak kalau emang ada run bareng temen-temen yang bener-bener run banget gitu, gua pasti akan bawa mobil ini. Dan satu lagi mungkin kayaknya ini kaca sih diterangin sabi banget sih. Oh iya, itu Iya, itu iya. salah satu rencana Paling juga deket sih. ya.
Yang nggak deket-deket banget tapi akan lah, akan. Oke. Itu sih. Kita ngobrol udah lama banget bro ternyata bro. Coba tebak berapa? Udah 20 menit. Lumayan deh. Oke, gitu aja How to Treat kali ini. Kasih banget Bro Evan udah Iya, masuk thank di you, How to thank Treat you. karena Starlet-nya keren banget. Jadi kayak gue tuh nyari narsum Starlet bro. Oh gitu. Gue nyari, gue suka follow-followin orang punya Starlet, tapi akhirnya lu yang mau dimasuk di How to Treat. Terima kasih banget nih. Iya, thank Terima you, kasih thank you, banget thank loh. you. Terus gue nggak nyeselnya kesini nah Starlet lu keren banget bro. Waduh. Rapi banget bro, bener-bener. Jadi kalau kolektor tapi jangan, kan nggak mau dijual ya. Iya, jangan mau dijual. Oke deh, like, comment, subscribe kalau kalian suka, nggak suka di dislike aja. Mungkin ke teman-teman kalian yang penasaran atau pengen mulai koleksi Starlet gitu ya. Iya, oke. Oke, didengerin tuh PR-nya yang harus diperhatiin. Gitu aja, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Iya. Thank you. What your name is?